Oke nih kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Duyanti dengan NIM 235333794. Di sini saya ingin mengerjakan menyelesaikan tugas modul 4. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Oke, kita akan mempelajarinya, yaitu lapisan fisik. Kita langsung saja guys, langsung saja ke tujuannya. Koneksi fisik. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke sekelar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Lanjut, ini router nirkabelnya. Ini contoh dari router nirkabel. Nah, komponen titik akses dari gambar ini adalah antena nirkabel. Ini tertanam di dalam versi router yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, beberapa port switch Ethernet, terus ada juga sebuah pelabuhan internet. Nah, terus kita lanjut ke koneksi kabel ke router nirkabel. Nah, di sini ada contoh gambar nirkabelnya dengan laptopnya. Waduh, sebentar ya guys, ini ada pengganggu kabelnya. Oke, ini sambungan nirkabel dengan laptop ya. Nah, kartu antarmuka jaringan ini atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. Digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan kartu antarmuka ini jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menyertakan satu atau kedua jenis NIC. Misalnya printer jaringan mungkin hanya memiliki NIC internet, dan karenanya harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel internet. Perangkat lain seperti tablet dan ada ponsel cerdas mungkin hanya berisi NIC WLAN dan harus menggunakan koneksi nirkabel. Terus di sini ada koneksi kabel menggunakan NIC internet. Tidak semua koneksi fisik sama ya dalam hal tingkat kinerja itu. Saat menghubungkan ke jaringan itu tidak semuanya sama. Jadi kita lanjut ke lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menjadikan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Keringetan guys, sorry. Klik putar pada gambar di bawah ini. Di sini kita bisa melihat simulasi dari bit-bit yang menuliskan bit-bit ya. Memulihkan pada gambar ini kita bisa klik ininya, kita bisa lihat sendiri ini contoh pada gambar. Oke, dia langsung masuk ke data pengguna. Lalu TCP-nya segmen TCP. Lalu ke AKU, baru ke internet. Kita lanjut ke karakteristik lapisan fisik. Karakteristik fisik. Standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya kan kita sudah memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik yang tepatnya dalam jaringan. Nah, kali ini protokol dan operasi lapisan OSI atas dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ini ditetapkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor. Nah, misalnya standar perangkat keras, media, pengodean, dan pensinyalan lapisan fisik ditetapkan dan diatur oleh organisasi standar berikut, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi
Asosiasi Industri Telekomunikasi atau Asosiasi Industri Elektronik. Nah, dan lainnya. Nah, selain itu seringkali juga terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA atau Asosiasi Standar Kanada. Ada CENELEC atau Komite Eropa untuk Standarisasi Elektronik dan sebagainya. Oke, di sini ada contoh pada gambar aplikasi presentasi sidang mengangkut jaringan tautan data. Standar TCP ini menghubungkan ke tautan data dari aplikasi hingga ke tautan data, diimplementasikan dalam perangkat lunak dan diatur oleh IETF. Nah, sedangkan untuk tautan data dan fisik ini terhubung dengan standar lapisan fisik, diimplementasikan dalam perangkat keras dan diatur oleh banyak organisasi termasuk Bahasa Indonesia, Indonesian Language, dan lainnya. Oke, komponen fisik itu ada 3, yaitu komponen fisik, pengkodean, pemberian sinyal. Komponen fisik ini adalah perangkat keras elektronik atau media dan konektor lainnya yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka dan konektor, bahan kabel, dan desain kabel semuanya ditetapkan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pin-out tertentu yang dihasilkan dari standar. Nah, kode ini adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya penyandian magister merepresentasikan bit 0 dengan transisi dengan tinggi ke rendah, dan bit 1 direpresentasikan sebagai transisi tegangan rendah dan tinggi. Contohnya, ini ada contohnya, bisa kita baca di sini. Nah, ini ada contoh gambarnya 01. Oke. Nah, ini transisi terjadi di tengah setiap periode bit. Lanjut persinyalan. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik ya, optik dan kabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit ini direpresentasikan disebut metode persinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal yang mewakili 0. Ini serupa dengan metode persinyalan yang digunakan dalam kode Morse. Ini ada contoh untuk persinyalan menggunakan kabel tambang, kabel serat optik, dan media nirkabel. Ini untuk kabel serat optiknya dan ini untuk media nirkabelnya. Oke, kita lanjut lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita itu adalah kapasitas media untuk membawa data ya. Kombinasi beberapa faktor menentukan lebar pita praktis suatu jaringan, yaitu sifat-sifat media fisik, teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Tabel berikut ini menunjukkan satuan ukuran yang umum digunakan untuk lebar pita. Ada bit per detik, kilobit per detik, megabit per detik, gigabit per detik, dan terabit per detik. Langsung lanjut kita ke terminologi bandwidth. Istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas ini yaitu latensi hasil reproduksi dan bagus sekali. Very nice berarti. Latensi ini merujuk pada jumlah waktu termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Hasil produksi ini throughput merupakan ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Terus, very nice ini ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Ukurannya dikenal sebagai Goodput ini adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu ya. Nah, ini ada kecepatan unduh dan kecepatan unggah. Masing-masing berbeda kecepatan.
Kita lanjut ke kabel tembaga. Nah, udah. Nah, udah. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga ini merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini ya. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang dan memiliki resistasi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga ini dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Waktu dan nilai tegangan pulsa listrik yang rentan terhadap gangguan dari dua sumber ini yaitu gangguan elektromagnetik atau EIA, EMI, atau gangguan frekuensi radio RFI, crosstalk. Nah, ini ada juga crosstalk. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana transmisi data dapat terpengaruh oleh interferensi. Ada voltage, sinyal digital murni, sinyal interferensi, sinyal digital dengan interferensi, apa yang dibaca komputer. Ini ada contohnya. Terus untuk mengatasi efek negatif dari EMI dan RFI ini, beberapa jenis kabel tembaga dibungkus dalam pelindung logam yang memerlukan sambungan pertahanan yang ketat. Nah, kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektronik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut, yaitu memilih jenis atau kategori kabel yang paling sesuai dengan lingkungan jaringan tertentu, merancang infrastruktur kabel untuk menghindari sumber gangguan yang diketahui dan potensial pada struktur bangunan, menggunakan teknik pemasangan kabel yang mencakup penanganan dan terminasi kabel yang tepat. Jenis kabel tembaga ada 3 jenis utama ya, yaitu ada di sini ada sekalian contohnya, yaitu kabel twisted pair atau UTP tanpa pelindung, ini tanpa pelindung, terus ada yang pair ini terlindungi, dan ada kabel koaksial. Sial betul deh. Capek baca ini kalau bikin langsung dehidrasi pak. Kabel UTP yang pair tadi, bagian pair itu adalah merupakan media jaringan yang paling umum. Kabelnya diakhiri dengan konektor RJ45, digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Terus ada kabel twisted pair terlindungi. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik karena terhadap gangguan dibandingkan kabel UTP. Namun dibandingkan dengan kabel UTP tadi, kabel STP ini jauh lebih mahal dan sulit dipasang seperti kabel UTP. STP menggunakan konektor RJ45 sama ya. Nah, ini contohnya sudah terlindungi tapi lebih sulit dipasang daripada yang UTP. Kabel koaksial ini ada yaitu atau bisa disingkat koax. Mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, kabel koaksial terdiri dari konduktor tembaga, lapisan isolasi plastik fleksibel yang mengelilingi konduktor tembaga, terus ada bahan isolasi dikelilingi juga, terus ada seluruh kabel ini ditutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Terus ada beberapa jenis konektor yang digunakan pada kabel koaksial, yaitu bayonet, terus atau BNC, tipe N dan tipe F. Terus di sini ada situasi instalasi nirkabel dan instalasi internet kabel. Oke, lanjut, ini ada contoh konektor koaksialnya BNC, ini tipe N dan ini tipe F. Kita lanjut ke kabel UTP. Sifat-sifat kabel UTP.
Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi efek negatif crosstalk, yaitu pembatalan dan memvariasikan jumlah lilitan per pasang kabel. Kabel UTP ini hanya mengandalkan efek pembatasan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang dipilih untuk membatasi penurunan sinyal dan secara efektif memberikan perlindungan diri untuk pasangan kabel dalam media jaringan. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Lalu lanjut kita ke standar dan konektor kabel UTP. Ada beberapa elemen yang ditetapkan yaitu sebagai berikut, yaitu jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, metode pengujian kabel. Gambar di atas ini tadi menunjukkan 3 kategori kabel UTP ya, yaitu kategori 3 awalnya digunakan untuk komunikasi suara melalui jalur suara. Terus ada kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Kategori 6 memiliki pemisah tambahan di antara setiap pasang kabel. Terus ada kategori 7 juga mendukung 10 Gbps. Kategori 8 mendukung 40 Gbps. Ini ada contoh kabel kategori 3, kategori 5 dan 5E, kabel kategori 6. Ini ada contoh colokan RJ45 UTP tadi ya. Colokannya seperti ini. Soket yang ditunjukkan pada gambar ini adalah komponen betina dari perangkat jaringan dinding stop kontak per partisi bilik atau panel patch. Soket RJ UTP ini seperti pada contoh ini kayak ya. Kabel tapi yang terminasinya buruk seperti ini yang terminasinya buruk ini seperti ini ya contohnya. Terus ada kabel utama yang diakhiri dengan benar. Nah, ini dilindungi dengan kabel UTP strike through and crossover. Jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi pengkabelan tertentu yaitu internet strike through dan internet crossover. Jenis kabel lainnya adalah kabel rollover yang merupakan hak milik Cisco. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan stasiun kerja ke port, konsol, router atau switch. Penggunaan kabel crossover atau strike through yang salah di antara perangkat mungkin tidak merusak perangkat ya, tetapi konektivitas dan komunikasi antara perangkat tidak akan terjadi. Ini adalah kesalahan umum dan pemeriksaan apakah koneksi perangkat sudah benar harus menjadi tindakan pemecahan masalah pertama jika konektivitas tidak tercapai. Nah, ada standar T568A dan T568B. Ini ada contohan pemasangan 2 dan pemasangan 3 dari T568A dan yang B. Terus jenis dan standar kabel, ada jenis kabel internet langsung, lintasan internet, berputar. Kita lanjut ke aktivitas pin out kabel. Nah, ini contoh dari pin out T568A seperti bentuk lipstick lip bulb. Bisa memeriksa, plus kita bisa melihat ini. Oke, sudah, kita lanjut ke kabel. Kabel serat optik. Kabel serat optik ini mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh daripada bandwidth tadi yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Serat optik ini adalah untaian kaca murni yang fleksibel tetapi sangat tipis dan transparan. Tidak lebih besar dari rambut manusia, bit kodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel serat optik berfungsi sebagai pemandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujung dengan kehilangan sinyal yang minimal. Sebagai analogi, perhatikan gulungan tisu kosong ini. Nah, ini adalah contoh dari
properti kabel serat optik. Jenis media serat optik ada dua, yaitu serat mode tunggal atau SMV, SMF, dan serat multimode atau MMF. Serat mode tunggal seperti ini contohnya, dan ini ada serat multimode seperti ini contohnya. Berbeda ya teman-teman, kalau mode yang seperti ini dan kalau tunggal itu seperti ini. Ini tunggal, kalau mode tadi kan kayak begini, kayak gelombang air. Salah satu perbedaan yang mencolok di antara MMF dan SMF adalah jumlah dispersinya. Baru saja kita jelaskan tadi ini. Dispersi mengacu pada penyebaran pulsa cahaya dari waktu ke waktu. Peningkatan dispersi berarti peningkatan kehilangan kekuatan sinyal. MMF ini memiliki dispersi yang lebih besar daripada SMF. Itulah sebabnya MMF hanya dapat menempuh jarak hingga 500 meter sebelum kehilangan sinyal. Penggunaan ini ada 4 jenis ya: jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, dan jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik digunakan untuk mengakhiri ujung serat optik. Jenis konektor yang akan digunakan berdasarkan peralatan mereka. Beberapa switch dan router memiliki port yang mendukung konektor serat optik melalui transceiver gable from vector berukuran kecil. Cara berbagi jenisnya. Oke, kita lanjut. Ini kita akan mengerjakan exam, guys. Kabel patch serat optik. Kabel patch fiber diperlukan untuk menghubungkan perangkat Esperto menggunakan warna membedakan jenis dengan jaket kuning untuk kabel fiber mode tunggal dan orange atau aqua untuk kabel fiber multimode. Ini contohnya. Ini untuk kabel patch multimode SC, dan ini ada kabel patch mode tunggal LC, kabel patch multimode ST, LC, dan ada kabel patch mode tunggal SCST. Kita lanjut serat versus tembaga. Ini sebagai besar perusahaan serat optik terutama digunakan sebagai kabel tulang pengguna untuk koneksi titik ke titik dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Perbandingan kabel UTP dan fiber optik, ini ada masalah implementasinya, ada kabel UTP dan pemasangan kabel serat optik ya. Kita lanjut saja. Oke. Masih ada satu. Media nirkabel. Maksudnya aku males ngedit, jadi mau langsung aku aja. Kok banyak banget. Apa? Syukuran nih Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Media nirkabel membuat sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Beberapa keterbatasan nirkabel itu ada 4: area jangkauan, gangguan, keamanan, media bersama. Terus ada jenis media nirkabel itu ada 4 juga. Ini dalam setiap standar ini spesifikasi lapisan fisik diterapkan ke area yang mencakup hal berikut: kode data, kesenian radio, frekuensi dan daya transmisi, persyarat penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruktor antena. Standar nirkabel ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Oke, ini ada teknologi nirkabel lain seperti komunikasi seluler dan satelit juga dapat menyediakan konektivitas jaringan data, tetapi teknologi nirkabel yang berada di luar cakupan modul ini. Jaringan LAN nirkabel memerlukan perangkat jaringan berikut ya, yaitu titik akses nirkabel atau AP, adapter NIC nirkabel. Manfaat teknologi komunikasi data nirkabel sudah jelas ya, terutama penghematan di pemasangan kabel di tempat dan kemudahan mobilitas host. Cisco Meraki MX64W seperti ini, Wi-Fi. Oke. Oke, sekian guys
dari saya untuk modul 4 ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul berapa sih, An? Iya. Eh? Ini modul berapa sih, An?